warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Munawar Siregar dengan NIM 0104201034. Kelas MDA, mata kuliah sistematik, dosen pengampu Muhammad Haji Iqbal Muin LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu etika silaturahmi. Yang pertama yaitu niat yang baik dan ikhlas. Salah satu etika ketika bersilaturahmi ialah niat yang baik dan juga ikhlas, di mana di setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas, maka Allah akan melimpahkan padanya pahala terhadap apa yang ia kerjakan. Namun jika silaturahmi diniatkan untuk riya dan juga ujub, Allah tidak akan memberikan ganjaran atas apa yang telah ia lakukan. Dan yang kedua yaitu mengucapkan salam ketika bersilaturahmi. Mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai merupakan adab yang baik yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-27 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik, bagaimana agar kamu selalu ingat." Dan yang ketiga yaitu meminta izin sebelum masuk. Meminta izin ketika bertemu dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara seperti menggunakan ponsel atau sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar rumah tidak merasa terkejut dengan kedatangan kita dan dapat mempersiapkan diri menyambut tamu. Dan yang keempat yaitu berpakaian yang sopan. Ketika bersilaturahmi, seorang muslim juga sebaiknya memperhatikan pakaian yang ia kenakan. Sebaiknya menghindari pakaian yang tidak sepantasnya dikenakan, seperti pakaian yang memperlihatkan aurat atau pakaian yang kumul yang dapat merendahkan martabat jika di depan tamu. Yang kelima yaitu menjaga sopan santun. Selain menjaga adab berpakaian, orang yang hendak bersilaturahmi juga harus menjaga sopan santunnya selama di rumah tamu, baik ketika bersikap maupun ketika berucap dengan tuan rumah. Hal tersebut dilakukan guna menghormati tuan rumah sehingga ia menjadi ridha dengan kunjungan kita. Yang selanjutnya materi yang kedua yaitu etika bertetangga. Menghormati dan menghargai tetangga. Apabila hendak menjual atau menyewakan bangunan yang menempel dengan rumah tetangga, hendaknya untuk menawarkan dan berkonsultasi kepada tetangga terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa memiliki tetangga yang tembok yang menempel dengan rumahnya atau yang satu rumah dengannya atau memilikinya secara bersama, janganlah menjual rumah itu sebelum menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya yaitu hadis tentang planning. Rasulullah SAW bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai satu amal yang baik yang sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka oleh Allah diutus 10 kebaikan dan 700 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilaksanakan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai suatu kejelekan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis tentang organizing. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga atau dari kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang semangat kerja sama antar manusia, kebaikan dan mencegah kejelekan jika dikaitkan dengan perorganisasian. Hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan api. Dan selanjutnya hadis tentang actuating. Perumpamaan orang yang mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan orang-orang yang melanggarnya adalah seperti segolongan orang yang mengundi atau untuk naik kapal. Sebagian orang memperoleh tempat di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah. Orang-orang yang menempati bagian bawah itu jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang-orang yang di atas. Kata mereka, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita sehingga kita tidak perlu merepotkan orang-orang di atas.
Jika orang-orang yang berada di atas tadi menyetujui rencana tadi, celakalah mereka, dan jika melarang mereka akan tergolong dan semua isi kapal akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis tentang controlling. Jarir bin Abdillah berkata, aku baiat pada Rasulullah SAW untuk menegakkan salah, mengeluarkan zakat dan saling menasihati sesama saudara sesama muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau juga alpa, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengawasan dari orang lain. Menasihati antar teman atau saudara lebih mudah daripada menasihati pemimpin atau atasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian punishment atau hukuman dan reward atau imbalan. Selanjutnya yaitu etika berpolitik. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupan. Etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Subsidiaritas prinsip merupakan salah satu prinsip etika politik yang mengharuskan segala urusan politik untuk dikelola oleh kekuasaan politik yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kalian. Kolusi. Sudah jelas bahwa dalam agama Islam sangat menentang tindakan korupsi dan kolusi karena memiliki dampak buruk terhadap orang lain, baik itu yang sesama muslim ataupun non-muslim. Yang terakhir yaitu nepotisme adalah praktik yang dilarang dan melanggar hukum mengenai praktik nepotisme sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 5 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.